Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizkita Andaya dari Prodi Pendidikan Tata Busana Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah perkembangan mode khususnya pada zaman Bizantium dan zaman prasejarah. Pertama ada zaman Bizantium. Bizantium merupakan wilayah timur Kekaisaran Romawi yang berbahasa Yunani pada abad kuno dan pertengahan. Kekaisaran ini berpusat di Konstantinopel dan dikuasai oleh kaisar yang menggunakan pengganti Kaisar Romawi kuno setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Baru. Ekonomi Romawi Timur merupakan salah satu yang paling maju di Eropa dan Mediterania. Salah satu fondasi ekonomi kekaisaran adalah perdagangan. Tekstil merupakan komoditas ekspor yang paling penting. Salah satunya yaitu sutra dan biasanya dihias dengan sulaman dan permata. Pertama ada busana di zaman Bizantium, yaitu ada tunik. Tunik itu biasanya dipakai oleh pria maupun wanita. Untuk wanita, mereka menggunakan tunik yang panjangnya sampai tumit, sedangkan pria menggunakan tunik yang panjangnya hanya sampai ke selutut. Selain itu ada dalmatika. Dalmatika merupakan bentuk lain dari tunik dengan siluet A-line, biasanya digunakan oleh kaum elit atau kaum kelas atas. Untuk hiasannya berupa sulaman dan permata. Dalmatika merupakan sebuah kebudayaan resmi yang biasanya digunakan untuk upacara kekristenan sebagai dasar iman mereka sesuai dengan ketetapan dari kaisar. Lalu ada pala. Pala digunakan oleh para wanita. Para wanita menggunakan tunik, pala, dan stola. Untuk orang kelas atas menggunakan pala dan stola yang mewah. Berwarna-warni, terdapat sulaman, dan biasanya dihias dengan perhiasan berupa permata. Lalu ada superhumeral. Superhumeral merupakan sebuah kerah yang besar dan berat. Kerah ini dihias dengan perhiasan yang hanya dipakai oleh keluarga kekaisaran. Biasanya dihias menggunakan permata. Lalu ada loros atau pallium. Ini merupakan mahkota keluarga kaisar. Pallium itu terdapat 2-3 mutiara dan permata yang tergantung di depan. Loros pada pria dipakai di depan hingga ke bawah pinggang dengan bagian di belakangnya ditarik ke depan dan digantungkan di lengan sebelah kiri, seperti yang ada di gambar ini. Lalu untuk wanita, loros itu dipakai di bagian depan, biasanya belakangnya lebih lebar, lalu diselipkan di bagian di bawah pinggang, lalu ditarik ke depan. Lalu ada gaya rambut dan hiasan kepala. Ini gaya-gaya rambut dan hiasan kepala pada zaman Bizantium. Untuk rambut pria biasanya dipotong pendek, rapi, dan mereka memiliki rambut ikal. Untuk wanita biasanya mempunyai rambut yang ikal dan ditata dengan rumit. Biasanya untuk wanita yang sudah menikah, mereka menutupi rambut mereka saat di luar ruangan. Kemudian ada alas kaki. Untuk perempuan dan laki-laki menggunakan sepatu yang terbuat dari sutra yang dibordir atau disulam dan dihias dengan emas dan batu permata, perhiasan, kristal, atau berlian. Sepatu mereka biasanya berwarna cerah berupa warna hijau, biru, merah, plum, violet, atau warna-warna sederhana seperti hitam, abu-abu, dan coklat. Dan beberapa tentara memakai sepatu yang panjangnya sampai selutut, atau mereka memakai sandal dengan tali sampai di betis. Para pekerja memakai sandal atau biasanya mereka bertelanjang kaki. Sandal pada zaman Bizantium ini masih mengikuti sandal pada zaman Romawi. Selanjutnya ada busana pada zaman prasejarah. Pertama ada lahirnya style. Itu pertama dari Venus dari Willendorf. Ini merupakan sebuah ukiran di zaman Paleolitikum yang diukir dari batu gamping yang diperkirakan berasal dari 25.000 sampai 21.000 sebelum Masehi. Ukiran ini ditemukan di Willendorf, Austria. Ukiran ini menampakkan bentuk oval bergelombang, merepresentasikan kepala, dada, torso, dan paha. Bagian wajah, leher, dan kaki bagian bawah
itu tidak ditonjolkan. Ini merupakan salah satu sekian dari figur wanita prasejarah yang diberi nama Venus atau nama Dewi Cinta dan Kecantikan Romawi. Patung ini digunakan sebagai lambang dari dewa kesuburan. Kemudian ada Venus dari Brasimpuy. Ini diukir dari gading mammoth selama di zaman es dengan usia yang lebih dari 25.000 tahun. Nah, ini tuh diukir dari fragmen gading mammoth dan diperkirakan sudah dibuat selama zaman Paleolitik. Selanjutnya ada budaya Gravettia. Gravettia merupakan sebuah kebudayaan arkeologis di Eropa Utara, khususnya di Hungaria dan Rumania. Pada masa Paleolitikum akhir yang menggantikan kebudayaan Aurignacia sekitar 33.000 tahun yang lalu. Ini merupakan sebuah kuburan, di dalamnya itu terdapat tulang-tulang tengkorak dengan cangkang dan gigi. Nah, kira-kira bentuk aslinya tuh seperti ini kalau dipakai waktu masih jadi sebuah busana. Busana ini dibuatnya dari kulit, terus dijahit dengan ditempelkan cangkang dan giginya ini. Busana itu berupa tunik, celana, dan sepatu boots. Semuanya dihias dengan cangkang dan gigi. Nah, busana ini untuk menunjukkan status seseorang seperti kekayaan atau orang-orang terkemuka pada zamannya. Dari Gravettia ini menandakan awal adanya sebuah tekstil. Selanjutnya ada busana yang digunakan pada orang-orang iklim hangat. Pada zaman Neolitik dan Paleolitikum yang hidup di belahan bumi selatan tidak menggunakan pakaian, persis seperti orang suku di Afrika dan Australia. Pakaian suku penting untuk menandakan suatu seperti status, elemen, spiritual, keberanian, dan rasa memiliki. Lalu selanjutnya ada lukisan di Gua Australia. Seperti ini lukisannya. Lukisan ini menggambarkan suku Dagon di Afrika Barat. Ini merupakan pakaian upacara dengan hiasan bulu, manik-manik, serta hiasan kepala yang unik. Selanjutnya ada orang-orang rawa. Ini merupakan sisa-sisa tulang manusia yang ditemukan di rawa gambut dengan kondisi yang lembab. Ini ditemukan di daerah Eropa, khususnya di Irlandia dan Inggris. Mereka diperkirakan mati karena dibunuh dengan sadis dan jasadnya dibuang ke rawa. Nah, dari tulang-tulang ini memunculkan gagasan bagi kehidupan Neolitik seperti tatanan rambut dan perawatan kuku. Seperti yang bisa kita lihat, ini ada model rambut yang bentuknya seperti dikepang. Lalu ada busana orang rawa. Nah, busananya tuh bentuknya seperti dress, tunik, seperti ini, dan busana seperti ini tuh bentuknya tuh masih sering ditemukan pada zaman sekarang. Bahkan bisa dijadikan sumber inspirasi untuk membuat busana modern, contohnya seperti busana-busana ini. Selanjutnya ada Otzi manusia es atau Otzi the Iceman. Otzi manusia es hidupnya sekitar 5.000 tahun yang lalu. Dia kemungkinan mati dengan keadaan tombak menancap di jantungnya dan ditemukan dalam balok es di wilayah hutan pegunungan Alpen. Dia itu seorang pemburu. Saat ditemukan dia membawa tombak dan panah. Nah, ini busana yang dikenakan oleh Otzi si manusia es. Pertama, Otzi menggunakan ikat pinggang dari kulit, lalu menggunakan suspender, legging, dan cawat atau bentuknya seperti apron. Ini diselipkan di bagian pinggang, yang di bagian ikat pinggang, lalu ia memakai sepatu dan mantel kulit, kemudian menggunakan jubah besar dari jerami. Ia juga menggunakan topi seperti ini. Lalu sepatu dari kulit dan jerami, kemungkinan dia membayar orang untuk membuat sepatu untuknya. Nah, dari sini membuktikan bahwa zaman dulu itu sudah ada yang namanya jual beli atau ada juga yang namanya industri garment. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.